Terus nih kalau untuk Mas Al kan kebanyakan ngomongin untuk di luar Indonesia ya. Apakah memang pasarnya di sana masih lebih Ya industri tertarik karena mengenai mereka ini ya? punya industrinya. Kalau di Indonesia masih kurang ya? Nggak ada industrinya. Baru mulai lah Belum sekarang. ya, belum. Kolektor pemula nih istilahnya buat kalau di dunia ilustrasi sih baru sih ya. Kalau kolektor untuk lukisan mah udah dari zaman dulu banyak. Iya. Tapi untuk ilustrasi sendiri sangat-sangat minim gitu loh. Cuman udah mulai nih. Ada beberapa anak-anak muda yang kelebihan duit, mereka udah mikirinnya ke arah situ. Karena sekarang banyak eksekutif muda cari ya istilah cari hobi. Iya, iya. Apa cari istilahnya mereka punya uang lebih, spend money-nya buat apa. Dan mereka kadang-kadang beli toys kan, beli motor, beli apa. Nah, ada yang seneng art akhirnya ke komik. Kalau misalkan dari Bli Joni gimana nih situasi industri animasi di Indonesia? Apakah sama seperti yang Mas Al bilang? Sudah mulai bergeliat sebenarnya. Jadi kan kita udah sama-sama tahu bahwa sudah banyak animasi lokal yang udah ada di TV kan, di channel YouTube juga sudah banyak banget itu. Jadi sudah mulai, dan bahkan pemerintah sendiri kan sebenarnya sebelum COVID ini sudah mulai menggenjot itu maunya, karena industri kreatif digital ini yang dibilang tidak terlalu banyak membutuhkan modal untuk mulai gitu loh. Betul. Jadi kalau kalau misalnya kayak freelancer gitu, dia kan cuma perlu laptop doang. Dan dengan laptop itu dia bisa menghidupi dirinya sendiri sekian tahun gitu loh. Sampai mengembangkan usahanya, sampai tergantung orangnya sekarang mau kreatif enggak gitu. Gitu. Sampai dibuatlah balai diklat industri yang di sini. Oh, ada ya? Di Denpasar ada? Ada. Kalau karena aku lihat. Boleh diceritain? Oh, boleh dong. numpang promo. Sekalian. Nggak apa-apa. Pasti sobat-sobat di rumah pengen tahu. Mungkin belum banyak yang tahu ya. Okay, Jadi pemerintah sudah menyediakan badan balai pelatihan. Dari 2 tahun lalu ya? Dari tahun 2015 kan. Iya. Udah 5 tahun. Iya. Dan yang sayangnya yang ikut pelatihan di sana orang Balinya jarang gitu. itu banyaknya dari mana, Bli? Banyak kan dari luar Bali, dari Sumatera, dari Jawa. Iya. Jadi malah orang Balinya dikit gitu. Padahal sebenarnya kan itu maunya biar di sini menjadi trend centernya itu. Karena industri yang nggak ada, sehingga anak-anak juga nggak tahu apa ya. Gimana mau tahu ya? Iya. Iya sih. Dan itu semuanya gratis loh. Gratis, oh, ya? Tidak dipungut bayaran sepeser pun, malah semua fasilitas itu disediakan, makan, kemudian akomodasi segala macam itu disupport 100% oleh pemerintah. Jadi benar-benar total sih kalau saya lihat. Karena zaman saya dulu nggak ada, kalau ada itu saya udah pertama kali daftar. Saya dulu nyari resource untuk belajar itu kan benar-benar mati-matian gitu. Sekarang udah disediain gratis. Alatnya juga udah disediain gitu. Dan studio-studio animasi juga sudah mulai bermunculan sih. Di Bali gitu. Di Bali ada yang gede yang ngambil kerjaan-kerjaan dari Disney itu ada, dan sudah ratusan ininya. Pegawainya ratusan. Ya. Tapi nggak tahu saya di COVID ini apakah jalan apa enggak. Pada di rumah. Ya, mereka kayaknya work from home juga sih. Gitu. Masih jalan. Iya, industrinya jalan, cuman ya itu, jadi agak tersendat. Untuk skala besar itu ya, untuk animasi yang skala besar itu pastinya akan terdampak juga sih. Berarti nyerempet soal COVID nih, saya mau tanya untuk masing-masing Mas dan Bli gimana? Mempengaruhi nggak untuk pekerjaannya? Apa yang berubah setelah COVID ini muncul? Kebetulan dari dulu kan emang saya kerjanya online dan sampai sekarang pun begitu. COVID pun online kan terus. Nah, ya tadi kan udah dibilang sama saya bahwa ini blessing in disguise gitu loh. Jadi saya juga heran kenapa tiba-tiba malah jadi banyak gitu loh yang pesen orderannya. Ternyata ya itulah orang-orang cari hiburan, cari
dari hal-hal yang lain gitu Yang loh. menyenangkan Yang ya menyenangkan pastinya. ya, salah satunya yang yaitu pesan ya art dari saya, gambar, cuman ngegambarin Batman, Superman, Wonder Woman. Mereka cari itu gitu loh sekarang. Jadi mungkin internet udah hiburan di TV udah udah gitu. Jadi mereka cari apa lagi? Toys udah. Nah, akhirnya mereka cari art gitu loh salah satunya ya. Iya, iya. Ya bersyukur sih bersyukur di atas penderitaan orang lain. Rezeki bayi. Rezeki bayi kali. Tiba-tiba malah di COVID ini saya lebih sibuk. Iya, Gitu. ya pasti. Bagus dong ya malah karena banyak kan ya industri-industri yang terdampak malah gitu. Betul. Cuman sebagai ilustrator malah Banyak yang pesan. nambah orderan Iya. gitu. Apakah itu berlaku sama untuk animasi-animasi, Bli? Ya, konten kreator saya kira masih tetap menjadi, malah banyak orang yang dulunya di bidang lain sekarang beralih ke konten kreator. Jadi Serba saingannya online tambah banyak. Saya juga Saingan heran tambah ya, kenapa situasi krisis gini beli paket kuota masih bisa aja orang-orang gitu. Ya karena mungkin di rumah hiburannya ya satu-satunya ya mungkin internet kali ya. Iya, Ya betul, itu, betul. jadi apa namanya, yang tadinya dia mesti keluar nyari kerjaan, sekarang dia mencoba untuk beradaptasi dengan keadaan ini ya dengan itu. Jadi bekerja di rumah ya satu-satunya dengan komputer. Iya. Ya, ada yang jualan online segala macam. Mm-mm. Itu. Jadi beradaptasi. Oke. Kalau dari segi freelancer sama aja sih dari dulu saya juga kerjanya di rumah. Betul. Oh iya. Jadi nggak ada perbedaan apapun. Cuma saya heran nih kan emang desainer banyak yang work from home ya, emang dari awalnya memang bekerja sudah dari rumah gitu. Cuman gimana sih kalian bisa tetap stay inspired? Gimana sih bisa kalian tetap punya inspirasi untuk menghasilkan karya-karya baru gitu? Ada nggak sih rahasia yang bisa dibagikan? Ya, rahasia Atau berarti tips. nggak boleh dibocorin. Kan khusus buat kita aja, nggak apa-apa kalau buat kita aja. Dan semua orang yang nonton. Iya itu maksud saya. Iya. Ada nggak tips atau trik? Buat inspired ya. Heeh. Kalau dulu kan kita bisa Stay at home. kemana-mana, Iya jalan-jalan. betul kan. ya. Kan kalian dulu walaupun kerja di rumah tetap bisa Iya, jalan-jalan. benar. Saya dulu kalau nyari inspirasi itu naik motor. Motoran masuk ya, gitu, iya. Saya juga Mana suka. gitu bisa naik motor sendiri. Kalau sekarang nggak bisa. Udah di sini keluar aja udah pecalang. Ditangkap. Ya, jadi inspirasinya ya mungkin dari keluarga kan gitu ya. Jadinya apa namanya, ide itu kan tidak hanya kita bisa dapat dari luar. Jadi Iya, dari betul. internal kita yang dulunya mungkin kurang dekat sama anak saya, sekarang ternyata anak saya kelakuannya kayak gini. Jadi tahu, dan itu juga bisa menjadi sumber inspirasi. Bisa aja Betul. gitu. Atau bisa tambah stres. Enggak dong, pasti. Iya. Tambah seneng ya dekat sama Iya, keluarga. benar. Itu blessing in disguise. Blessing in disguise. Kalau Kalau Mas Al gimana? kalau saya kan sebetulnya memang bukan desainer kan, ilustrator. Ilustrator itu mengilustrasikan apa yang diinginkan orang kan. Oke. Jadi sebetulnya idenya sendiri ya semua dari kliennya gitu loh. Ya iya, kan? iya. Karena mereka pengen ini, kecuali ini. Ada beberapa klien yang memang terserah sampean lah istilahnya. Terserah saya. Tapi biasanya karakternya udah tertentu, udah jelas. Dia pengen ini actionnya seperti apa, itu saya yang nentuin gitu loh. Ada Iya. beberapa klien yang Nah, di situ baru saya mikir otak desainer saya keluar gitu loh. Tapi nggak terlalu sulit karena kalau gambar ilustrasi apalagi komik udah banyak banget di internet dimanapun. Sebenarnya desain itu nggak ada yang baru kan, semua juga ngelihat dari Sudah yang lain, ada. dari yang lain, dari yang Iya, lain. iya. Tinggal kita mixing up jadi sesuatu yang baru. Gitu. Tapi pernah nggak sih kalian nggak mood gitu tiba-tiba, lagi nggak mood untuk ngerjain ini, ngerjain itu gitu? Kalau masalah mood mungkin saya memang bukan pelukis
pelukis ya, ilustrator. Pelukis sama ilustrator. Bedanya apa tuh? Pelukis tuh membuat Beda ya? sendiri, Oke. dibeli orang. Mm-mm. Tapi kalau ilustrator dipesan orang, ya enggak? Jadi ilustrasi itu orang datang ke kita minta dibikinin. Kalau Oke. ngelukis kita sendiri yang bikin, orang lain yang ngebeli. Oh Gitu iya, lah. iya. Paham. Jadi kalau ngelukis tuh memang perlu mood, bener. Tapi kalau ilustrator ya udah kayak gawean sehari-hari aja udah nggak perlu mood lagi tuh. Memang itu kerjaan gitu loh, kerjaan lu. Mau apa lagi? Lu harus gawein karena lu dipesan orang, ada waktunya, ada batas ya terutama batas waktu kan. Ada Kalau deadline. orang menunggu. Nah, benar. Tapi kalau pelukis kan suka-suka Iya. gua mau 2 tahun kayak Mau 2 tahun ya sebenarnya Iya. bebas aja. Bebas. Iya. Gitu. Makanya kayak Nah, lukisan bisa Iya. 3 tahun, 4 tahun ya suka-sukanya. Oh, Iya. gitu. Oh, iya. makanya satu lukisan itu bisa dihargai seharga mobil gitu kan. Betul. Iya, karena memang prosesnya lama dan dia tidak akan bisa menghasilkan itu dalam 2 hari 3 hari gitu, nggak ada. Iya. Ya jarang sih. Kalau dia ngomong benar-benar. Kalau ilustrator kayak saya kan dihitung per jam, Iya. per hari, per minggu. Oh, tergantung waktu berarti ya, Bli? Nggak kayak Ya kan kita satu harus janji dong sama kliennya. Berapa lama nih? Oh seminggu, oh sehari, misal. Gitu. Iya. Karena kan mereka juga punya timeline kan. Di deadline. Iya, iya. Ya, jadi harus jelas. Jadi itu nggak ada mood lagi. Memang itu kerjaan. Berarti Kata langsung gua. aja bisa yang ngerjain, bisa langsung ngerjain gitu. Mau nggak mau mode itu kita kondisikan. Gitu. Iya sih. Jadi ya itu karena deadline itu. Dikondisikan karena Iya. deadline ya. Memang Gitu. bener ngelawan diri sendiri. Bener. Iya sih. Malas, ngantuk, apa, ada banyak lah hal Itu. yang harus kita lawan. Itu tipsnya. Bedanya yang pro sama amatir itu seperti itu. Kalau pro itu harus bisa mengkondisikan mau apa kayak yang penting besok deadline ya Iya. harus selesai. Gimana caranya? gitu. Iya, iya betul. Tapi kalau di rumah gimana? Kalau ke distraksi sama keluarga gitu Lah, karena itu udah biasa. nggak biasa ya. Gimana tuh? Kita kondisikan. Gimana kondisikannya? Jadi kalau misalnya anak nangis ya dulu iniin biar moodnya dia Prioritas, bagus. ah. Kalau kita terpengaruh dengan kondisi itu ya kalah dah kita. Nggak selesai ya berarti. Iya. Biasanya kalau anak tuh yang penting dia tidur dulu, Iya. tenang dulu, nyaman dulu, baru bisa Dibuat nyaman. kerja. Ya. Biasanya sih the best time saya malam. Anak Iya. udah tidur, udah Iya. berbagi Lebih dah. fokus juga ya Iya. malam-malam. Benar. Tapi enak ya berarti kalian bisa atur schedule kalian setiap harinya. Iya, iya. Heeh. Iya. Pagi, Bebas. Bebas. Bisa bangun ya. jam berapa aja gitu, nggak Iya. mandi. Iya. Salah satu alasan saya kenapa berhenti kerja full time kan itu. Jadi lebih banyak waktu, Kebebasan. iya lebih fleksibel waktunya. Terus nih setelah COVID-19 ini selesai, kalian melihatnya gimana ya untuk tren, misalkan tren animasi dan tren ilustrator di Indonesia nih? Apakah cerah masa depannya? Gitu di Indonesia ya khususnya. Iya. Malah lebih sibuk. Iya, sebagai orang yang harus optimis kita harus berpikir seperti itu. Dan saya optimis. Ya, terus terang aja saya optimis. Akan tumbuh Jadi, ya? Iya, jadi mungkin akan booming. Iya. Karena apa namanya setelah mati suri ini kan, Ini kayak air di Sendar tau nggak? iya benar. Habis itu bias gitu harusnya. Kayak bendungan. Jadi ketika kita sudah melalui masa ini harusnya akan ada masanya kita Bangkit. bangkit. Saya rasa di segala bidang seperti itu. Tahun depan pasti gila-gilaan dah. Iya. Makanya sekarang tidur dulu. Nanti melek terus tahun. Terus saya mau tanya nih, agak di luar itu sih sebenarnya. Kalian nih kan punya karyanya masing-masing nih. Pandangan kalian soal plagiarisme apa? Plagiat. Apalagi terutama misalkan Mas Ao nih, kan Iya. banyak tuh fotonya diupload di sosmed gitu. Iya, betul. Pernah nggak sih fotonya
atau karyanya dipakai orang. Sering banget. Jadi cover handphone. Iya, iya. Di mana nongol di mana gitu Banyak nggak jelas. tuh. Terus yang lebih parah di hotel tiba-tiba di lift gambar gua. Iya pernah posting ya. Gimana tuh kalau kayak gitu? Ya gimana sih, karena susah untuk melarang itu, apalagi di Indonesia yang serba ngebajak lah, apalah semua juga dibajak. Kalau bisa semua ya semua gitu dibajak di Indonesia mah. Gila. Ya udah nyikapinnya, oh berarti gua terkenal udah itu. Iya. Kita Gambar gua keren Iya, udah. Iya. Emang iya. gimana? Ambil Mau nuntut polisi positif bawa ya. ke sana itu ada. Iya. Susah. Jadi iya, kalau emang di digitalnya memang paling rentan. Paling rentan banget. Sama kita sendiri juga kadang-kadang kan ngeliat punya orang ya kan, ngeliat karya lain kita ikutin gitu loh. Cuman ya harus jangan terlalu sama, Jangan harus plek ya. Iya. agak jelas. Plagiarisme di dunia digital tuh bisa dibilang apa ya? Jadi kita udah pasrah lah. Iya. Sama kita Jadi misalnya pasrah. kita bilang ada proteksi pakai watermark. Alah, Watermark bisa dihapus bisa kok. dihapus. Iya. Itu udah lah. Jadi memang kita sadari itu dan kita ambil sisi positifnya aja. Seperti yang dibilang Kang Aur tadi. Tuh. Berarti kalian sudah terkenal ya dan udah, karya kalian disukai. kalau udah dibajak nanti ya, Bagus. keren nanti. Malah bangga. Malah bangga. Weh, karya gua dibajak. Wah, mantap. Sebetulnya jadi kaos, t-shirt, segala macam, topi. Alah, udah Iya, bosen. iya, iya. Itu Dan bukan di Indonesia doang kebetulan. Di luar pun karya-karyanya ada yang diambil, dibajak, diapanya. Tahu tuh mau ngomong apa? Iya sih. Apa, masa di luar negeri kita bawa polisi kan nggak mungkin gitu loh. Jadi ya sudahlah. kecuali kalau itu memang IP kan. Kalau IP dibajak ada payung hukumnya. Betul, ada payung. Jadi kan IP apa tuh? IP itu intellectual property. Jadi kayak misalnya si Juki lah. Si Juki itu IP itu. Jadi karakter si Juki, kemudian semua ininya itu adalah hak ciptanya si pembuat. Miong itu. Gitu. Jadi kalau ada orang yang buat yang seperti itu, dia bisa dituntut. Gitu. Jadi Cuma kalau di Marvel sama DC ya kayak gua juga kan nggambarin Superman. Iya. Itu gimana tuh? Iya. Nah, selama itu tidak jadi industri, diperbanyak ribuan, jutaan, apalagi. Kalau saya kan nggambar cuma selembar. Iya. Kalau masih selembar masih oke. Kecuali di print banyak, sampai ribuan. Biasanya Tapi kan kena. kita nggak tahu tuh. Nah, like-nya kalau mau mereka dipakai tahu apa. tuh kemungkinan bisa dituntut. Bisa. Karena Ilustratornya atau yang nanti beli? Ya semuanya. ilustratornya kena juga ya? Kena juga. Bukannya orang yang Ya, memang memproduksi yang itu. dikejarnya pasti yang. Iya. Kan yang dikontak ilustratornya dulu. Nah itu IP. Jadi Iya betul. karakter si Superman itu udah ada yang matenin. Nah, itu ya, karena saking terlalu sering dan mereka udah ribuan kali. Iya. Ya mereka akhirnya meluas. Let go. Coklat aja ada yang Iya. merahnya Superman itu gimana kan? Nah, itu mah kegoblokannya sana. Kan ada coklat yang merahnya Superman. Udah ada. Iya. Kegoblokannya Iya, iya. Jajanan tuh ya. DC karena tidak mendaftarkan Superman secara dari dulu gitu loh. Oh, itu berarti sebelum ini ya? Oh, sebelum ada trademarknya. Mereknya Superman loh. Itu Salah coklatnya. mereka. Karena tidak mendaftarkan Superman buru-buru. Gitu loh. Iya. Gila nggak? Akhirnya mereka ya sudahlah. Ini dianggap jadinya kalau kayak gua gitu ya, atau teman-teman artis yang gambar Superman lah apa segala macam, dianggapnya jadi divisi marketingnya mereka. Gitu. Iya, Nggak harus ngebayar. Benar, Iya. benar. Membantu marketing ya. Mau- Jadi Betul, betul, tambah betul. ketop kan, Iya. jadinya di DC kan. Populerkan lagi. Itu seperti di convention tuh gede-gedean loh debat. Iya, tentang iya. ini gitu. Iya. Akhirnya si Marvel dan DC-nya meloloskan. Oh, udahlah kalian jadi marketingnya kita. Jadi. Gitu. Iya, masuk akal juga. Enggak, dituntut juga, John. Apa? Tumbuh lagi, tumbuh lagi. Iya, rugi mereka. Ada. Ya, Dan dari- banyak banget kan ya yang Ya, seperti daripada melawan kan mending dikasih. itu. Didukung. Iya, didukung. Betul, betul.
Terus untuk platform online kalian saat ini apa aja? Kalau saya ya di Facebook, Instagram sama YouTube. Ya digital kreatif channel itu. Saya 2 ada Instagram sama Facebook. Saya sama Facebook. Kepikiran nggak untuk YouTube juga? YouTube mungkin ya, karena memperlihatkan bikin tutorial kayak gitu mungkin sih. Cuman kan ya. belum. Keren nih kalau Mungkin bisa bikin kolaborasi tutorial ya. nanti. Ya kalau Kalian. mau bikin tutorial saya subscribe kan. Iya, kita juga subscribe Pasti pasti. itu. Insya Allah ya ada. Iya. Luar Kalau biasa. gitu nanti link kalian, website semua segala macam, platform sosial media akan dicantumkan di deskripsi box di bawah ini ya. Sobat-sobat lihat. Jadi kalau sobat program mau lihat di rumah bisa langsung ke Iya, klik iya, gitu. iya. Oke. Kalau gitu itu aja mungkin ya siang ini seru Terima banget. kasih. Iya, terima kasih ya udah datang ke studio Flowgrow. Sama-sama. Udah sharing-sharing Menyenangkan pengalaman, sekali. ilmu. Iya. Mantap. Nanti Makasih. lain kali datang lagi ya ke sini. Iya dong, Siap. diundang lah. Oke. Semoga sobat-sobat terinspirasi ya dari ceritanya Mas Awa dan Bu Joni. Ya. Mudah-mudahan ada yang tersesat di jalan yang sama. Iya, semoga Oke. tersesat di jalan yang baik seperti Tersesat di jalan yang benar. Oke, thank you. Dadah. Bye-bye. Bye.